Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiti Novianti dan teman saya Timothy Alexander Dolu akan mempresentasikan tentang tugas Kabinet Juanda. Latar belakang Kabinet Juanda. Pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno berencana untuk membubarkan partai politik lantaran antara tahun 1955 sampai 1957. Indonesia tengah berada dalam kondisi polarisasi. Polarisasi adalah proses perbuatan pembagian atas dua bagian atau kelompok orang yang berkepentingan yang saling berlawanan. Polarisasi ini dilakukan oleh partai politik dalam pembagian Jawa sampai luar Jawa. Karena kondisi ini, 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno pun berencana untuk membubarkan partai politik dan 2 hari setelahnya, ia menyampaikan pemikirannya untuk membentuk demokrasi terpimpin. Kepanjangan Kabinet Juanda. Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya, Sunda, lahir di Tasikmalaya, Hindia Belanda 14 Januari 1959, meninggal di Jakarta 7 November 1963 pada umur 52 tahun, adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja. Dampak pemberontakan Kabinet Juanda. Tanggal 20 Maret 1956, Ali Sostromijoyo dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri. Ali Sostromijoyo untuk kedua kalinya ditunjuk menjadi formatur kabinet. Kabinet ini hanya berlangsung selama 1 tahun. Karena berbagai tekanan dan peristiwa yang mengiringi perjalanan kabinet ini. Upaya penumpasan pemberontakan Kabinet Juanda. Yang pertama ada pemecatan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas PRRI adalah memecat anggota militer yang terlibat seperti Letkol Akmal Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Dahlan Jambek, dan Kolonel VC Samuel. Kolonel Maludin Simbolon. Selain itu, Komando Daerah Militer Sumatera juga ikut dibekukan. Operasi militer. Selain itu diadakan beberapa pula operasi militer antara lain. Yang pertama ada operasi Tegas dipimpin oleh Letjen Kaharudin Nasution di mana dia adalah sasaran daerahnya. Yang kedua adalah operasi 17 Agustus mengarah ke daerah Sumatera Barat. Yang ketiga ada operasi Sabta Marga yang mengarah ke daerah Sumatera Utara. Sejarah pemberontakan Kabinet Juanda. Pada 9 April 1957, Kabinet Juanda yang disebut juga Kabinet Karya dibentuk lewat keputusan Presiden RI nomor 18 tahun 1957. Juanda Kartawijaya ditunjuk sebagai Perdana Menteri atau Kepala Pemerintah Indonesia. Kabinet Juanda memiliki 5 pasal program kerja yang dikenal dengan nama Pancarkarya, yakni yang pertama ada membentuk Dewan Nasional, yang kedua normalisasi keadaan Republik Indonesia, yang ketiga melanjutkan pembatalan KMB, yang keempat memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia, yang kelima ada mempercepat pembangunan. Kronologi. Sebelum hasil dari Munas dan Munaf dilaksanakan, terjadilah peristiwa Cikini 30 November 1957, di mana terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini bermuatan politis karena setelah diadakan pengusutan dan tertangkapnya para pelaku, diperoleh kenyataan bahwa peristiwa ini digerakkan oleh gerakan yang menamakan dirinya GAK atau Gerakan Anti Komunis, yang kecewa terhadap pemerintah, terutama Presiden Soekarno, karena telah memberi kesempatan pada PKI untuk kembali memasuki kancah perpolitikan. Sebab jatuhnya Kabinet Juanda. Jatuhnya Kabinet Juanda adalah akibat pembubarannya sebagai dampak dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret ini akibat kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan UUD 1950. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.